Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang sistem smart home bagian kelas diagram dan use case diagramnya. Iya, untuk revisi kelas sensor. Ya, Mungkin kita akan masuk ke use case diagramnya. Nah, di use case diagram itu kita memiliki beberapa use case di sistem smart home-nya, yaitu di use pertama keterpercayaan, kontrol pintu garasi, tirai elektrik, deteksi dan defensi kebakaran, kontrol sistem hiburan, aplikasi mobile, dan aksesoris kontrol manual, dan asisten virtual. Nah, saya akan menjelaskan hubungan antar use case ini, di mana di mana user itu memiliki akses untuk ke panel kontrol manual yang dia akan langsung mengontrol kontrol pencahayaan dan kontrol pintu garasi. Nah, user juga memiliki akses ke aplikasi mobile, di mana dia bisa memiliki akses ke kontrol pencahayaan, kontrol pintu garasi, deteksi dan notifikasi kebakaran, kontrol tirai detik, dan kontrol sistem hiburan. Yang terakhir, user juga memiliki asisten virtual sendiri, yang mana akan bisa mengontrol tirai elektrik dan kontrol sistem hiburan. Mungkin use case uh, selesai, akan dilanjut ke kelas diagram. oke. Selanjutnya itu ada kelas diagramnya. Itu dia ada user pertama itu kita ada pakai integer ya. Terus pakai string juga name-nya itu buat loginnya doang. Nah, itu loginnya buat ke mobile app sama manual panelnya. Dimana yang di- untuk loginnya itu kan buat masuk itu buat ke mobile app. Nah, pas di kelas mobile app-nya ini itu bakalan masuk ke smartphone-nya yang usernya. Terus dan juga Outlier-nya itu alert MSG yang digunakan untuk memberi peringatan atau notifikasi. Habis itu nanti dia itu send command itu untuk mengirim instruksi dan receive command itu untuk menerima respon atau status dari sistem. Terus untuk manual panel itu dapat kontrol manualnya kayak press button biasa. Itu buat ngaktifin. Nah, itu hubungan sama user itu kayak nanti dia harus login dulu baru dia bisa akses manual panel yang ada di dalam rumah smart home kita. Habis itu di dalam mobile app ini kita bisa ngontrol lewat voice assistant. Nah, itu untuk melalui perintah suara. Nanti dia bakalan listen terus nanti dia listennya untuk mendeteksi perintahnya, terus speak-nya itu untuk memberikan umpan balik kepada usernya. Nanti dia bisa ngontrol ke KC868 controller ini yang dimana nanti dia itu dapat nyimpen daftarnya itu yang nanti kayak like motor garage door, terus juga dia bisa ngontrolnya sama ada baca sensornya. Terus juga bakal lanjut sama Jildan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian eh, device dan juga sensor, di mana device dan sensor ini berjumlah 9 buah, yaitu di bagian device terdapat light, motor garage door, motor curtain, fire alarm, entertainment system, dan juga AC. Dan di bagian light ini, sama seperti eh, yang lainnya, itu memiliki ID string, terus juga nama untuk part dari lampunya, terus juga status dari eh, lampunya sendiri gitu, dan memiliki metode turn on dan juga turn off. Dan selanjutnya hampir sama di bagian entertainment system, di mana entertainment system ini memiliki ID dan juga status dengan metode turn on dan turn off, yaitu untuk hiburan seperti TV dan juga speaker. Dan lanjut lebih kompleks lagi di bagian AC, yaitu memiliki turn on, turn off, serta pengatur suhu. Karena AC ini untuk pengkondisian ruangan dengan triggernya juga masuk dari temperatur sensor gitu. Dan temperatur sensor ini akan men-trigger AC-nya gitu. Dan selanjutnya di bagian motor garage door, di mana motor garage door ini fungsinya untuk membuka garasi dengan eh, metode ada open dan close dan juga di-trigger melalui motion sensor gitu. Dan juga untuk motor curtain itu juga memiliki hal yang serupa dengan metode open dan close. Dan selanjutnya di bagian eh, fire alarm ini tertrigger ketika ada dari infrared sensor yang mendeteksi adanya api sendiri gitu. Dan terakhir
keseluruhan dari sensor ini kita memiliki 3 buah, yaitu motion sensor, temperatur, dan juga infrared sensor untuk eh, smart home ini lebih peka terhadap lingkungannya. Dan terakhir, alur interaksi kelas ini mulai dari awal eh, dari user ini menggunakan mobile app dan juga manual panel, bisa memilih di antara kedua tersebut, dan ketika mobile app bisa langsung mengontrol dari controllernya atau melalui voice assistant, dan akan mem- dan KC868 ini akan memanage semua device dan juga sensor yang ada di smart home ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.